Tema kita pagi ini adalah hidup terlaknat karena suka berkhianat. Dalam Quran, laknat atau terkutuk atau dimurkai setidaknya ada dua kata yang muncul, bukan sering, tidak banyak sih ya. Mal'un, mal'un itu yang dilaknat ya, atau yang terkutuk, dan magdub. Saya kira kita sering bermohon kepada Allah ya, agar tidak masuk kategori magdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kembali dulu sedikit ya ke sini, kalau kita lihat tafsir Ibnu Abbas misalnya, dikutip oleh Ibnu Katsir contohnya, mengartikan bahwa al-maghdub itu ditujukan kepada al-Yahud. Awalnya. Sementara ad-dallin ditujukan kepada an-Nasara. Masalahnya adalah apakah karakter al-maghdub itu hanya milik mereka? Enggak. Siapapun yang punya karakter sama akan masuk kategori sebutan yang sama. Karena itu kita sebagai orang yang memahami Quran atau punya kitab, kaum muslim itu punya kitab Al-Quran, seyogianya bisa memahami apa sih karakter-karakter orang Yahudi yang notabene disebut dengan ungkapan al-maghdub atau al-mal'un, supaya tidak mengalami atau melakukan perilaku yang sama. Nah, sirah nabawiyah itu salah satu alat, salah satu metode yang bisa merinci nanti kalau kita sudah memasuki pembahasan sekitar di Madinah. Luar biasa banyak ayatnya ya. Itu nilai-nilainya juga bagus sekali. Baik, nah supaya nyambung kita pembahasan dulu sejenak. Pembahasan yang lalu sudah menguraikan tentang bagaimana respon Mekah, orang-orang Mekah, termasuk juga berkaitan dengan gambaran respon mereka terhadap Isra Mi'raj. Lebih banyak yang memberikan negatif respon bahwa itu peristiwa yang khayali dalam pandangan mereka ya. Tapi bagi para peneliti dan penelaah sejarah, Isra Mi'raj itu bukan sekedar mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Sekali lagi para bapak, secara umum kita sepakat yang namanya kegaiban adalah peristiwa yang tidak mungkin bisa disentuh oleh manusia. Misalnya Al-Imran 170 menyebut makana liyut li'akum alal ghaib. Tidak mungkin Allah memberikan kemampuan seseorang untuk bisa memasuki alam gaib. Uniknya ayat ini pada kalimat berikutnya justru ada kalimat yang semacam mementahkan ya. Walakinnallah yastabi mir rusulihi mayasha. Tapi Allah bisa memilih seseorang di antara rasulnya untuk bisa memasuki itu. Ada dua kalimat yang kontra di sini ya. Di satu sisi mengatakan tidak mungkin diberikan, di sisi lain ada orang yang dipilih. Ini unik. Nah, salah satu orang yang dimaksud adalah Mahyasya tadi Rasulullah SAW. Bukankah peristiwa Isra Mi'raj sudah kita bahas dulu bagaimana memasuki wilayah kegaiban yang mutlak kan? Langit 1, 2, 3 sampai yang ke-7. 4 sifat Ibrahim alaihissalam yang layak kita copy paste. Ulangi. Ummatan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir paling tidak dua, mengutip beberapa pandangan mufassirin. Satu sebagai al-imam, pemimpin, atau yang kedua muallim, pengajar. Jadi pemimpin memang seyogianya harus memiliki kemampuan mengajar. Pemimpin yang tidak bisa mengajar, tidak bisa melakukan improvisasi tentang sesuatu, sulit komunikasi dengan orang yang harusnya mendapatkan penjelasan. Maka pilihlah kira-kira atau jadilah pribadi yang siap menjadi ummah. Ummah di sini bukan pengertiannya komunitas ya tadi. Kalau tidak al-imam, pemimpin, makna yang kedua adalah muallim, pengajar. Yang kedua adalah qanitan, orang yang tunduk kepada Allah.
Dan bukti ketundukan Ibrahim alaihissalam itu ada pada peristiwa salah satunya penyembelihan. Atau nanti kita sebut dengan pengorbanan ya. Aslamna di sana. Qonitan, ketundukan yang luar biasa. Kalau kita sekarang praktekkan tunduknya apa? Alhamdulillah, sholat 5 waktu, tepat waktu itu bagian dari qonitan. Bapak Ibu ingat Al-Baqarah 238 tuh. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qonitin. Nah, kita sedang mempraktekkan watak Ibrahim alaihissalam, qonitan. Yakni sholat 5 waktu, kalau perlu kita tegaskan, tidak boleh tertinggal takbir pertama, qonitan. Yang kedua, yang ketiga Ibrahim alaihissalam itu hanifan. Hanifan yang lam yaku minal musyrikin. Hanif dan tidak pernah berbuat syirik. Kalau Bapak Ibu kita lihat ke pinggiran hari ini, ketika udah mulai kemarau panjang, syirik sudah mulai muncul. Misalnya apa? Misalnya menggunakan sesajian di beberapa tempat supaya mendapatkan hujan. Itu bagi ya Allah, tetap Pak. Jadi ketika orang muslim rendengan sama ada syiriknya. Dengan dalil syukuran bumi. Ketika kemarau pun sama. Jadi mindset masyarakat kita masih terjebak meminta itu kepada selain Allah. Padahal kan jelas ya. Di surat Az-Zumar dikatakan la in asyrakta la yakhbaltanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, hapus semua amalmu. Jadi mari kita jauhkan ya. Itu yang ketiga, hanifan. Kita konsep hanifan harus kuat dalam diri, kekuatan tauhid. Berharap saja kepada Allah. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah syakiron. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ekspresi sederhananya adalah alhamdulillah atau husnudzon saja. Gitu. Apapun yang kita hadapi. Sekali lagi 4 Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya kita semua bukan saja hafal tapi juga kita amalkan. 1, ummatan, siap menjadi imam, siap menjadi pengajar di tempat kita masing-masing paling tidak. 2, qonitan, siap menjadi pribadi yang tunduk patuh kepada Allah. 3, hanifan, yang selalu bersih hatinya, tidak ada Tuhan lain selain Allah, as-somadnya, tempat tujuan atau dan seterusnya. Dan yang keempat adalah syakiron. Dari 4 sifat ini diterimalah oleh beliau 4 anugerah. 3 di dunia, 1 di akhirat. 1, ijtabah tadi. Allah memilihnya. Memilih 1 dari sekian nabi yang istimewa. Tentu kita juga semua ingin terpilih kan ya. Maka ikhtiar tadi yang keempat. Kemudian yang kedua, hadahu. Allah terus membimbing beliau. Mengarahkan beliau sampai akhir ayat. Ketiga, atainahu fid dunya hasanah. Allah beri Ibrahim alaihissalam kebaikan yang berlimpah di dunia. Dan yang keempat di akhirat. Tadi 3 itu di dunia, yang keempatnya di akhirat. Apa? Dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Bayangkan Pak, kalau Ibrahim saja dikumpulkan dengan orang soleh, kita masuk yang mana? Nabi bukan. Soleh? Aduh, maaf, meskipun namanya soleh gitu. Masuk nggak ya kira-kira? Ya Allah ya Rahman, masuk nggak Pak kira-kira? Astagfirullah. Karena nabinya sendiri sudah masuk kelompok orang-orang soleh. Lalu kita bukan nabi, masuk kelompok yang mana? Itu beratnya. Masuk kelompok yang mana ini? Kalau nabinya, kalau orang-orang soleh sudah dihuni oleh para nabi. Lah kita yang bukan nabi, masuk kelompok yang mana? Meskipun terus berikhtiar ya. Itu kira-kira para bapak dan ibu. Kembali ke sini. Jadi sekali lagi bahwa gambaran tentang Isra Mi'raj bukan semata-mata mukjizat yang tadi sudah disebutkan, tapi juga nilai tanda atau isyarat yang ditelaah dengan sangat baik oleh Al-Mubarakfuri. Misalnya gini, Bapak perhatikan kalimat yang tanda hijau, ya, tanda biru. Tarikhuha bil ghadri wal khiyanati wal ismi wal udwan. Inilah 3 hal.
Sehingga dominasi orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasoro selama ratusan tahun akan diambil alih oleh Rasulullah SAW dan umat Muslim. Kenapa? 3 sebab di situ, Pak. 1, al-ghadru. 2, 4 ya. Al-ghadru, al-khiyanatu, al-ismu, al-udwan. 4 karakter inilah yang diyakini oleh Al-Mubarakfuri, dan sebetulnya 4 karakter ini terdapat di dalam Quran, Pak. Mereka digambarkan sebagai pribadi atau umat yang al-ghadru, melakukan berbagai tipu daya. Saya kira kalau kita belajar mengenai konsep Yahudi antara lain, konsep mereka adalah goyim, di mana praktek riba itu tidak boleh dilaksanakan di antara mereka. Tapi kalau dengan orang Islam harus. Apa itu namanya? Bukan tipu daya. Jadi mereka haram riba antar mereka. Tapi kalau praktek ribanya untuk non-Yahudi, bolehlah. Itu Pak. Pertama ya. Yang kedua, al-khiyanah. Mereka terbiasa dengan pengkhianatan. Zaman modern, berapa kali Zionis Israel melakukan apa yang disebut dengan kesepakatan damai. Misalnya, kalau nanti saya cantumkan ya, deklarasi Balfour. Sejak Balfour yang menjadi alat untuk menganeksasi Palestina sampai sekarang sudah berapa kali melakukan perjanjian damai. Tapi berapa kali juga melakukan al-khiyanah. Insyaallah. Nah, apakah khianah juga berpeluang pada diri kita? Berpeluang, Pak. Karena sifat itu kan umum, universal. Sehingga saya katakan tadi bahwa jangan sampai kita mohon kepada Allah untuk tidak menjadi bagian dari al-maghdub, tapi melakukan perilakunya. Kita jadi bingung. Kita berlindung kepada Allah dari al-maghdub, tapi melakukan karakter orang-orang yang terkutuk. Itu kan jeruk makan jeruk, agak susah dipikirkan dengan akal sehat ya. Jadi kita berikhtiar tidak melakukan pengkhianat. Dan saya kira watak pengkhianatan hanya ada pada diri orang munafik. Yang kedua, al-ismu, suka dengan perbuatan dosa. Bagi mereka, selama perbuatan dosa itu menyenangkan, ya mengapa tidak? Dan inilah yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan kehidupan homoseks itu. Jadi sebetulnya kalau saya baca dari sekian banyak literatur, bahwa konsep-konsep yang berkaitan dengan itu lahirnya dari mereka juga. Bahkan konon yang disebut sosialisme, kapitalisme, itu ujungnya Yahudi lagi. Terjadi. Itu pemisahan kan, tapi hakikatnya dari mereka juga. Karl Marx Yahudi, Adam Smith juga sama. Jadi semua sama-sama, dua-duanya adalah al-Yahud. Yang keempat, al-udwan, menciptakan permusuhan. 4 sebab inilah, kata Al-Mubarakfuri, menjadi pintu masuk bagi Allah untuk mengganti atau terjadi pergiliran. Lihat kalimat ila ummatin. Nah, gitu. Berikan karakter sebagai penguasa alam ya, adalah umat yang satu, bil birri. Insyaallah kita disebut oleh beliau dengan umat yang akan selalu terikat dengan al-birru. Salah satu al-birru itu apa? Mungkin 2 paling tidak, Pak ya. Pertama, Ali Imran 92 menyebut bahwa kita tidak mungkin sampai ke puncak al-birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kita mau berinfak, mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Saya kira berat Bapak Ibu ya, mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Bakhil itu kan menunjukkan kecintaan yang lebih kepada materi. Atau saya sebut ada 8 objek cinta. Al-mahabbatus samaniyah, kalau saya sebutkan ya. Ada 8 objek cinta yang kalau kita tidak mencoba mengalahkannya, kita akan kalah cintanya kepada Allahnya. Lebih kuat ke situ. Apa itu? 9 ayat 24. Bapak, anak, saudara, pasangan, harta, bisnis, rumah.
8 objek. Cinta itu bisa menjerat pribadi seseorang. Sehingga naik kepada Allahnya berat. Karena lebih berat ke bawah. Semakin berat ke bawah akan semakin berat ke atas. Makanya jangan kaget kalau subuh itu bangun susah. Betul nggak? Kalau beratnya ke bawah, ke dunia, aduh nyaman tidur itu. Apalagi kasur nyampuk, kewelah, sakedeng deui, akhirnya keberangan. Begitu kira-kira. Karena berat ke bawah, otomatis berat ke atas. Semakin ringan memandang dunia, akan semakin ringan melaju dengan kecepatan yang baik menuju Allah. Itu logikanya. Jadi cinta ke bawah bukan tidak boleh, tapi jangan sampai terlalu berat. Biasa saja, kita coba untuk terus ke atas ya. Itu jadi 2. Yang pertama, albirunya dalam konteks tadi. Yang kedua, albirunya dalam konteks orang tua. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Quran, paling tidak 3 ayat, 3 surat, 3 ayat yang menggandengkan antara birrul walidain atau bil walidaini ihsana dengan ibadah. Al-Baqarah 83, wala ta'budu illa iya. Nanti ujungnya wabil walidaini ihsanan. An-Nisa 36 sama. Ditambah Al-Isra 23 24. 3 surat 3 ayat ini menggandengkan begitu indah dan sangat cantik ibadah yang benar kepada Allah, pasti bakti ke orang tuanya benar. Jadi kalau bakti ke orang tuanya jelek, tengok ibadahnya. Saya jamin ibadahnya jelek. Kalau bakti ke orang tuanya jelek, pasti jelek ibadahnya. Tapi kalau ibadah kepada Allahnya benar, konsisten, pasti dia sangat sayang kepada orang tuanya. Jana hazulli minar rahmah. Dia sangat bakti dengan penuh kasih sayang. Karena di situ cerminannya. Karena itu para bapak, tekankan dulu pada ibadahnya. Insya Allah nanti anak-anak kita otomatis akan memunculkan karakter yang birrul walidain. Itu poin pertama, bahwa umat ini akan mengambil alih pengendalian umat manusia sejagat. Yang kedua, wal khairat. Maka di dalam Quran sangat sering ya kita dengar, bahkan mungkin sering disampaikan, fastabiqul khairat. Bahkan di surat Fatir namanya sabikun bil khairat. Jadi yang terdepan dalam kebaikan. Tapi saya memahami Muslim yang baik, kalau sudah tampil di depan, tong jongjon sorangan, oma tong kajong jonan, kira-kira gitu. Terus gimana? Berbalik ke belakang dulu lihat, ajak yang masih tertinggal. Ulangi. Secara pribadi harus menjadi sabikun bil khairat, menjadi yang paling duluan berbuat baik. Tetapi kalau sudah di depan, jangan dulu melaju sebentar. Diam, tengok ke belakang, ajak yang belum. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW setelah sholat selalu berbalik ke belakang, Pak. Untuk melihat kira-kira ada tidak orang-orang yang selama ini hadir tiba-tiba enggak kemana. Itu tujuannya melakukan semacam evaluasi barangkali. Si A, si B-nya kemana. Itu tujuannya, Pak. Baik para bapak rahimakumullah dan ibu, ini tembok ratapan yang selalu menjadi tempat ibadah bagi orang-orang Yahudi ya, yang sesungguhnya tradisi ini salah dan tidak ada dalilnya sama sekali kalau dikaitkan dengan Isa atau dikaitkan dengan Musa alaihissalam. Nah, masih ulasan tentang Isra Mi'raj yang tadi sudah disebutkan, 4 sebab mengapa diambil alih kekuasaan dari mereka, dipindahkan kepada umat muslim. Sekali lagi, al-ghadri, al-khiyanah, al-ismu, al-udwan. 4 hal dipindahkan. Penyebab pemindahan pengendalian dunia. Dari Bani Israel pindah ke Bani Ismail. 4 sebab ini. Dan di sisi lain, umat muslim yang merupakan lanjutan dari akidahnya Nabi Ibrahim AS disebut sebagai orang atau umat yang punya 2 karakter, al-birru dan al-khairat. Bagaimana gambaran berikutnya? Kita perhatikan.
kata Al-Mubarakfuri dengan dua karakter tadi, Pak. Al-birru wal khairat, kepemimpinan akan beralih. Nantaqilu hadhil qiyadah. Jadi al-qiyadah pengertiannya adalah pengendalian kepemimpinan. Padahal kita ingat di sini, Pak. Rasulullah SAW disebut-sebut sebagai orang yang hidupnya yatufu fi jibalin Makkah, matrudan bainan nas. Beliau itu hidupnya, tinggalnya seputar Mekah saja. Dengan bahasa lain, wawasannya tidak mungkin ada. Gitu kan, Pak? Karena orang kalau diam di tempat itu saja, kesan yang muncul adalah wawasannya, Pak. Seperti peribahasa yang terkenal, Pak. Seperti katak dalam tempurung. Kesan yang muncul begitu. Tapi mereka lupa bahwa Rasulullah SAW punya hubungan langsung dengan sang penguasa jagat. Otomatis Allah Maha tahu kan, tinggal memberi informasi. Jadi seperti sekarang nih. Orangnya diam di tempat di rumah, tapi searching tiap hari. Wawasannya lebih mana? Lebih luas mana dengan yang banyak keluar? Belum tentu kan? Boleh jadi yang diam di rumah, tapi terus mencari informasi lewat internet. Itu kan sama sebetulnya. Jadi persis seperti itu kira-kira ya gambarannya. Bahwa beliau dianggap oleh orang Mekah, tahu dari mana Muhammad itu. Salamnya begini-begini. Tapi mereka lupa bahwa beliau melakukan hubungan intim sedemikian dekat dengan Allah sehingga mendapatkan wahyu, dan disitulah ya beliau bisa mengubah dunia. Jadi yang dipaparkan oleh Al-Mubarakfuri sebuah telaah yang sangat bagus bahwa pandangan orang Mekah mengucilkan beliau, tahu dari mana Muhammad SAW ini itu. Padahal dia tidak pernah keluar. Kalaupun keluar di awal-awal, yakni ke Syam, menjual barang. Setelah itu berhenti, fokus di Mekah saja. Tapi kenapa banyak tahu mengenai berbagai agama di luar Mekah? Itu yang membuat mereka kebingungan, Pak ya. Oke, jadi apa yang disebutkan tadi memberi gambaran bahwa beliau sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah untuk mengambil alih kepemimpinan dan siap untuk membina umatnya. Di sisi lain, berdasarkan wahyu itu, beliau mengkader pribadi-pribadi yang siap mengambil alih dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana ayat memberi penegasan terkait dengan proses peralihan tadi ya. Berkaitan dengan ungkapan tantaqilu hadhil qiyad, terjadinya peralihan kepemimpinan tadi, orang-orang yang disebutkan tadi 4 perkara itu sudah waktunya untuk dibinasakan. Lihat ayatnya 16 dan 17 surat Al-Kisra. Ayat ini sunatullah, Pak. Sunatullahnya begitu. Pada saat ada seseorang atau sekelompok orang memiliki 4 karakter tadi, maka ujungnya pasti binasa. Kita perhatikan. Wa iza aradna an nuhlika qaryah. Jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, qaryah di situ. Perlu dipahami, Al-Qur'an itu unik ya. Ketika menghancurkan sebuah negeri ada 2 kata yang dipakai, Pak. Pertama qaryah, berarti daerahnya. Yang kedua penduduknya. Pertanyaannya, manakah pola yang lebih masif? Apakah penggunaan qaryah atau penggunaan penduduknya? Ternyata telaah para mufassirin, ketika Allah menggunakan kalimat qaryah, yang dihancurkan adalah negerinya, otomatis enggak, Pak? Penduduknya hancur. Otomatis? Pasti, Pak. Karena yang dihancurkan negerinya dulu. Pada saat negerinya hancur, otomatis siapapun dan apapun yang ada di dalam negeri itu hancur. Tapi kalau Allah menggunakan sebutan penduduknya, maka negerinya belum tentu. Umpamanya, ketika Allah menyebut azabnya untuk kaum Ad atau kaum Samud, tidak menyebut negeri, tapi penduduk negeri. Berarti yang dihancurkan penduduknya, bukan negerinya. Tapi ketika Allah menghancurkan Nabi Lut, yang dipakai
Negerinya, bukan penduduknya. Karena ketika negeri yang dibalik, maka apapun yang ada di negeri itu, subhanallah, itulah Quran. Luar biasa. Jadi akurasi Al-Quran itu, diksinya, kata yang dipakai, Masya Allah. Itu contohnya ya. Sekali lagi ya. Di sini kata yang dipakai apa? An-nuhlika qaryah. Berarti otomatis penduduknya. Kata Allah, jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri yang diawali oleh apa? Amarna mutrafiha. Kami suruh dulu tuh para pembesarnya, para petingginya, para pejabatnya untuk taatlah kepada Allah. Fafasaku, ternyata dia berbuat fasik. Jadi bukan rakyatnya dulu, tapi petingginya dulu, pejabatnya dulu, pembesarnya dulu. Diingatkan untuk sadar, mengubah perbuatan-perbuatan buruknya. Kalau mereka tidak sadar, karena begini Bang, dengan pendekatan atas dulu, pemimpin dulu, pejabat, penggede, pembesar, maka otomatis di bawah itu bisa diarahkan. Ada sebuah hadis yang kalau tidak salah beliau pernah bersabda begini, aku tidak takut dengan kesesatan umatku, yang aku takutkan adalah dengan kesesatan para pemimpinnya. Kalau umat sesat bisa diarahkan? Bisa. Sederhanalah ibaratnya ya, sederhana. Ketika rumah itu bocor, apakah yang diperbaiki keramiknya? Yang diganti keramiknya? Atau gentengnya? Gentengnya. Berarti ketika bangsa itu porak-poranda, maka yang perlu diganti adalah itu kan Pak? Yang perlu diganti adalah bukan keramiknya. Sama seperti rumah tangga. Ketika anak bermasalah, maka yang perlu diperbaiki adalah, siap belum memperbaiki diri? Insya Allah harus Pak. Kita lihat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9 mengatakan, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takutlah gitu. Takutlah kalau di belakang mereka itu ada generasi yang lemah. Siapa yang diminta takut di sini? Setiap orang tua. Kalau dzurriyyatan di'afan. Maka untuk mengantisipasi terjadinya generasi yang lemah apa? Dua tindakannya. Satu, falyattaqullah. Hendaknya orang tua itu bertakwa kepada Allah. Takwa di sini ritualnya terjaga, makanannya halal haram diperbaiki, itu kan begini. Yang kedua, komunikasi yang dibangun, wal yaqulu qaulan sadida. Ada sebuah cerita, kisah nyata, true story, tapi mungkin mengenaskan. Kenapa? Begini, ini menunjukkan kurangnya komunikasi bapak dengan anak. Orang tua, sebut saja A, B, suami istri, C, D, E adalah anaknya. A, B, A-nya suami, B-nya istrinya. C, kakak pertama perempuan. B, kakak kedua laki-laki. Dan C, perempuan yang bungsu. Ayahnya A betul menaruh kepercayaan kepada C, usia SMA. Tapi jarang dibina secara kepribadian, agama juga kurang. Di sisi lain, B, istrinya selalu menyalahkan C. Jadi beda, saling kontra. A selalu membela C, anak perempuannya yang bungsu. B sebagai istri selalu menyalahkan. Sehingga terjadi kontra. Apa yang terjadi? Selalu percaya C itu nggak apa-apa. Sampai akhirnya terjadilah kehamilan di luar nikah. Bermula dari sini, Pak. Kehamilan di luar nikah karena C merasa disalahkan terus, maka nggak pernah bilang kepada ibunya, termasuk kepada kakaknya yang perempuan yang C tadi ya, yang C ini, akhirnya diam-diam tanpa dia sadari membesar. Laki-lakinya nggak ada, kabur. Karena 5 orang yang melakukan. 5 orang kabur, dicekoki lewat minuman. Singkat kata, sudah membesar nih kehamilan 5 bulan. Ketahuan oleh ibunya, terjadilah biasa perang mulut,
Sang bapak tidak tahu ketika mendengar itu dan melihat betul langsung pingsan dan meninggal. Setelah meninggal, semakin menjadi-jadi. B menyalahkan E ini gara-gara kamu papa meninggal. Kakaknya yang perempuan sama. Begitu pula kakaknya yang laki-laki sama. Dia posisi bingung. Kandungan semakin membesar. Selalu disalahkan. Lahir normal. Tapi akhirnya perempuan ini gila. Hari ini gila. Menurut Kemenkes disebutkan data 2002 kalau nggak salah ya. Lebih dari 6.500 sekian orang gila dipasung di Indonesia. Entah itu 2002 atau sebelumnya ya. Yang pasti kurang lebih segitu. Itu yang terdata ya. Bagaimana dengan yang tidak terdata? Nah, saya takut kondisi hari ini semakin menguat itunya, Pak. Maka kembali lagi lah, berharaplah kepada Allah. Da'autani, kata Allah. Udahlah berdoa saja padaku. Warajautani, berharap saja padaku untuk mengantisipasi seperti kejadian yang tadi. Jamaah rahimakumullah, kembali. Jadi untuk menghancurkan sebuah negeri, kata Allah, lebih dulu diawali oleh perintah untuk orang-orang yang di atas sana taatilah aturan Allah. Fafasaku fiha, ketika mereka berbuat fasik, barulah fahaqqa 'alaihal qaul, kami berlakukan qaul, keputusan kami untuk dammarnaha tadmiran. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Coba Bapak Ibu ingat di surat Asy-Syamsu ada kalimat izim ba'asa ashqoha. Ashqo itu siapa? Ashqo itu orang yang kita sebut sekarang provokator. Di setiap wilayah selalu ada ashqoha. Izim ba'asa, akan muncul atau bangkit atau berdiri tegak menjadi provokator menentang kebenaran. Jadi jangan sampai negeri ini pun sama. Ada orang yang ashqo dalam rangka menguasai seluruh apa yang menjadi nafsunya. Lalu dia menjadi ashqo, menjadi provokator dalam rangka mencegah apapun orang yang untuk melakukan berbagai hak kebaikan atau perbaikan terkait dengan umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke pembahasan tadi. Jadi tentang ayat 16 dan 17 itu merupakan gambaran bagi Al-Mubarakfuri akan terjadinya peralihan dominasi dalam kehidupan dunia. Nah, masih tentang ayat 17 sekarang ya. Wa kam ahlakna minal qurun mim ba'di Nuhin wa kafa bi rabbika bizunubin ibadih. Ada dua hal di sini, Pak. Ahlakna, kami hancurkan al-qurun. Kalau di sini al-qurun bukan Korea, tapi orangnya. Kami hancurkan al-qurun, sebuah generasi. Sebabnya apa? Bizunubi ibadi. Dosanya, Pak. Maka kalau Bapak Ibu tilawah Quran akan sering muncul kata-kata fa'akhaznahum, kadang bizunubihim, kadang bizulmihim. Jadi ada hubungan yang sulit dipisah tuh. Kebinasaan seseorang, kebinasaan sekelompok orang disebabkan oleh zunubnya, dosanya, oleh kezalimannya. Namun kalau kita, mungkin Bapak yang taklim rebo ya, yang mengikuti Riyadhus Shalihin kan sudah memasuki pembahasan Ar-Roja ya, 52. Nah, kalau bab 52-nya Fadlur Roja, ada satu hadis yang memberi kita satu harapan bahwa betapapun dosamu menyundul langit, betapapun kesalahanmu melebihi seluruh bumi, gitu. Tapi kalau laqitani, jika engkau menemuiku, kata Allah, lalu meminta ampun padaku, ghafartu lak, aku ampuni. Jadi hadis ini bagi saya betul, takut dosa itu menjadi penyebab kebinasaan. Maka langkah terbaik adalah akui saja kita ini salah. Lalu segera tadi temui Allah, mohon ampun, astagfirullah. Insya Allah tadi ghafartu lak, aku pasti mengampuni. Pasti, Pak. Ya.
Jadi kembali lagi 16-17 surat Al-Isra adalah warning menurut pembahasan Al-Mubarakfuri, warning bagi umat Islam untuk siap mengambil alih dominasi dunia agar dunia ini penuh dengan al-birru wal khairat tadi ya gambarannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai ulasan akhir beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang lain sangat banyak mengenai konsep dasar, prinsip, dan pijakan kemajuan. Bahwa menurut beliau, Qawaidul Hadarat ayatnya banyak, Pak, yang mengajak kita maju ke depan. Sebagaimana prinsip Muhammadiyah, berkemajuan. Karena kita diajak untuk maju, untuk mengembangkan diri dan siap mengambil alih. Jangan menjadi pribadi yang manggati payun tapi keliru. Kita ini bagus menggunakan manggati payun. Terus apa? Manggati payun. Kalau dalam konteks duniawi bagus sama manggati payun. Tapi kalau Pak orang awas manggati payun, itu nggak diimbang. Itu salah namanya. Jadi kalau dalam hal ini punten kapayunan, gitu kan? Jadi konsepnya beda. Kesan yang muncul manggati payun itu tidak ada perubahan. Bagus, tetapi tidak boleh salah penempatan ya. Kenapa? Di sini qawaidul hadarat, bahwa kaidah-kaidah kemajuan itu sudah sedemikian jelas di dalam Quran, banyak sekali ya untuk bisa kita jadikan sebagai pijakan. Maka kembali tadi Islam akan tersebar ke seluruh dunia, sehingga jangan kaget kalau di Cina pun ada kuburan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu pula bila kuburannya di tempat lain, padahal di kader di di Mekah, di Madinah, tapi bertebaran. Ada yang di Suriah, ada yang di Basra, ada yang tadi sampai ke Cina dan seterusnya. Itu menunjukkan penyebaran ke seluruh penjuru dunia untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, kembali lagi di dalam peristiwa Isra Mi'raj terdapat isyarat yang sangat jelas bahwa Rasulullah akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman bagi Islam. Apa pelajarannya para bapak dari pembahasan tentang Isra Mi'raj? Sebelum kita memasuki kisah berikutnya mengenai baiat, ada beberapa poin penting ya. Jadi beliau menyimpulkannya seperti ini, Pak. Hada sirrun min asrar. Inilah rahasia yang sangat rahasia. Perjalanan yang disebut Rikhlatul Mubarakah. Jadi Isra Mi'raj itu disebut Ar-Rikhlatul Mubarakah. Karena beliau bukan saja mendapatkan sholat 5 waktu, tapi juga diberi sinyal tanda oleh Allah bahwa engkau akan mulai menapaki kesuksesan berikutnya. Ini persis seperti sebelumnya. Bapak ingat, sebelum kita membahas Isra Mi'raj, Allah menerima Allah mewahyukan surat yang ada kalimat wal akhiratu khairul laka minal ula. Surat apa itu? Ad-Duha. Allah menurunkan surat itu dulu. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Allah menurunkan surat itu dulu. Untuk apa? Menjawab bahwa beliau masa depannya pasti baik. Ini dimulai lewat Isra Mi'raj, menindaklanjuti surat Ad-Duha tadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya bagi saya, orang tua saya, kita semua, ketika menghadapi anak terutama yang terjebak oleh ketakutan terkait dengan masa depannya karena hal yang terjadi pada dirinya, ayat ini boleh dipakai, Pak. Nggak apa-apa sayang, jangan takut. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bangkitkan motivasi bahwa kamu bisa. Nggak apa-apa, jangan takut. Itu wal akhiratu khairul laka minal ula bisa kita pakai untuk menyemangati mereka supaya move on. Tidak mati gerak. Ya. Sekarang apa pelajarannya? Satu, dari penuturan ini kita bisa ambil pelajaran bahwa sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara mubrom. Pasti. Kalau kita membahas masalah qadar, Pak, qadar itu oleh ulama dibagi dua. Ada qadar yang bersifat mubrom, pasti tidak bisa diubah. Ada qadar yang bersifat muqayyad atau bisa diubah.
Artinya lewat doa dan ikhtiar. Nah, yang namanya mubrom di sini, nation state, ketika sekelompok orang atau sekelompok bangsa yang tadi membiasakan 4 perilaku, al-ghadru, al-khiyanah, al-ismu, al-udwan, pasti berakhir hina. Berarti setiap pribadi siapapun yang melakukan 4 itu, lihat saja, nggak akan lama hina. Saya sudah sering menemukan orang-orang yang seperti ini, termasuk anak yang melakukan 4-nya kepada orang tua, binasa hidupnya. Al-ghadru, sekali lagi, al-khiyanatu, al-ismu, al-udwan. Pasti, Pak. Digantikan oleh mereka yang al-birru, al-khairatu. Ya. Nah, ayatnya saya kira udah cukup banyak nih. Contoh-contoh orang yang 4 tadi, Fir'aun, Togo, melakukan 4 hal berarti kan? Apalagi puncak kedunguan Fir'aun adalah ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu puncak, Pak. Puncak kesombongan Fir'aun. Akhirnya apa? Dibinasakan. Begitu pula tadi sudah saya kutip ya, surat As-Samsu. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdam alaihim. Kalimat fadamdam alaihim itulah tanda penghancuran Allah oleh mereka karena melakukan kazzabu, dan di dalam kazzabu itu 4 itu yang saya ulangi tadi, al-ghadru, al-khiyanatu, al-ismu, al-udwan. Jadi mari kita biasakan al-khairu, al-birru wal khairu. Sebagaimana kita sudah ingat di dalam Al-Imran, kuntum khaira ummah. Kalian itu umat yang terbaik. Salah satu sebabnya adalah melakukan ya'muruna bil ma'ruf. Yang pertama. Yang kedua, bangsa Yahudi adalah bangsa yang terkutuk selamanya. Tanpa pernah ada batas waktu. Kecuali jika di antara mereka bertobat. Sejak zaman Rasul pun tidak sedikit orang-orang Yahudi yang bertobat lalu bersahadat. Hari ini juga sama, Pak. Semakin banyak orang-orang Yahudi. Yang namanya Maurice Bucaille itu sama sebetulnya. Tapi sadar bahwa Islamlah agama yang benar. Nah, gambaran ini menjadi bukti bahwa yang namanya watak maghdub itu ada pada diri dia dan melekat. Beberapa surat ini yang saya cantumkan ya, Al-Baqarah itu setidaknya 2 ayat, Pak, yang menyebut 3 dengan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah tadi kan Al-Maghdub ya, di Al-Fatihah. Di Al-Baqarah 61 disebutnya waba'u bi ghadabin minallah. Ayat 90-nya waba'u bi ghadabin ala ghadab. 2 kali malah. Jadi Al-Baqarah 61-nya waba'u bi ghadabin minallah. Ayat 90-nya faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ghadab ala ghadab menunjukkan keterkutukan yang teramat sangat. Dan secara pribadi kita sekali lagi berkemungkinan melakukan hal yang sama kalau memiliki 4 karakter tadi. Itu yang kedua. Nah, apa saja bukti-bukti otentiknya bahwa Yahudi itu melakukan 4 hal tadi? Ini, Pak. Salah satu kesalahan yang terbesar selain beberapa kesalahan lain adalah ketika orang-orang Yahudi Inggris mencoba merayu pemerintahan Inggris pada waktu itu, tokoh Yahudi Inggris namanya Rothschild, terkenal sekali di sini, Pak. Kalau kita dalami tentang Rothschild, dia orang kaya, punya bank tentunya ya. Justru dialah bagian dari pendirian negara Zionis Israel sekarang. Selain Theodor Herzl, yang terkenal Theodor Herzl itu penggagasnya, tapi Rothschild itu generasi berikutnya. Nah, lewat Rothschild, Arthur Balfour kemudian melakukan manuver untuk bisa menguasai Palestina. Artinya pemerintah Inggris dijadikan alat oleh orang-orang Yahudi untuk bisa menjajah Palestina. Berhasil? Berhasil, Pak. Sampai hari ini kan. Nah, ketika berhasil mereka foto selfie bareng.
Jadi ketika mereka berhasil mendatangani kesepakatan tadi, mereka foto. Inilah gambaran bahwa sampai kapanpun Yahudi itu nggak bisa dipercaya. Yang tadi 4 itu melekat kuat dalam dirinya, Pak. Al-ghadru, al-khiyanatu, al-ismu, al-udwan. 4-4-nya juga ada dalam Quran digambarkan. Berulang-ulang kisah tentang mereka. Misalnya gini, meskipun yang dikisahkan ada nama Musa dan Fir'aun, tapi fokusnya beda, Pak. Setahu saya ya, ketika membahas surat Al-Baqarah, maka difokuskan pada Bani Israel. Ketika membahas surat Al-A'raf, orangnya sama, ada Musa, ada Bani Israel, ada Fir'aun. Tapi Al-A'raf lebih fokus pada Musanya dan Fir'aunnya, bukan pada Bani Israelnya, meskipun ada sebutan. Di Toha sama, difokuskan pada Musanya. Tapi tiga tokoh di dalam kisah itu tetap ada. Ada Bani Israelnya, ada Fir'aunnya, ada Musanya. Nah, Yahudi, Bani Israel tadi, itu wataknya tidak pernah berubah. Ya. Inilah Balfour, orang yang paling bertanggung jawab sehingga Palestina sampai hari ini belum bisa merdeka. Gara-gara dialah yang melakukan kesepakatan licik dengan Yahudi, laknatullah tadi. Ini yang terbaru nih, Pak. Ini yang terbaru nih. Ini adalah sekelompok Yahudi yang tepuk tangan bergembira ketika ada anak remaja 14 tahun dibunuh. Muslim itu, Pak. Mereka tepuk tangan, gembira. Mungkin bahasa orang mah modar sih ya, puas. Masya Allah, bayangkan. Itu anak-anak remaja itu. Ketika remaja Muslim Palestina dibunuh, mereka bangga. Apa? Kira-kira apa Pak kalau bangga itu? Menunjukkan ya Allah. Artinya remaja Yahudi pun sudah dikader bahwa bencilah Muslim. Sama seperti di India. Kemarin saya lihat ada pendek ya video bahwa murid yang Muslim dibully, dilakukan perundungan oleh yang non Muslim, yang Hindu. Apa itu artinya? Sama, Pak. Di sini para bapak dan ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi maghdub itu tadi selamanya akan begitu, kecuali segelintir orang saja yang sadar kemudian masuk Islam ya. Yang ketiga, ini tentang berita ya, mengenai peristiwa tadi berkenaan dengan penandatangan deklarasi Balfour yang saya temukan. Oh, masya Allah, ada beritanya, kabarnya seperti itu. Bagaimana wujudnya? Yang terakhir, Wiswayae, setiap pemuda, ayo ambil peran tanpa rasa takut, lakukan pembelaan terhadap agama. Saya kira kalimat apa di dalam surat Al-Quran ya, Muhammad ayat 12 Pak, ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat itu memotivasi kita bahwa jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Perhatikan kalimat yang biru di hadis di bawah. Kalau di Al-Baqarah 249 digambarkan kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan katsira. Ada kalimat biiznillah. Jangan merasa rendah diri hanya karena kecil, tidak. Harus yakin, yang penting kita punya kekuatan rohani, punya kreativitas, insya Allah bisa mengubah, bisa ghalabat ya, bisa mengalahkan sesuatu yang besar. Makanya kita kenal Daud bisa mengalahkan Jalut. Bahkan judul David and Goliath itu dikaitkan dengan bisnis Adam. Yakni perusahaan kecil bisa mengalahkan perusahaan besar. Simbolnya pada Daud tadi. Kemudian hadis ada kalimat 9 dosa besar. Rasulullah SAW menyebutkan lewat Abdullah bin Umar. Antara lain wal firaru minaz zakhfi. Lari dari medan perang termasuk dosa besar. Maka pribadi mukmin ada masalah, hadapi. Tidak takut, asah otaknya, kuatkan spiritualnya. Sebab yang namanya pribadi muslim itu harus menjadi tadi sabiqun bil khair.